Salah satu langkah penting dalam mengelola keuangan Anda adalah dengan mengevaluasi anggaran Anda secara teratur dan mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Berikut adalah beberapa tipe untuk membantu Anda mengurangi pengeluaran dan fokuskan uang tersebut untuk membayar utang. 1. Buat anggaran. 2. Pentingkan kebutuhan. 3. Hindari pengeluaran impulsif. 4. Cari diskon dan penawaran. 5. Gunakan kembali dan daur ulang. 6. Batasi pengeluaran hiburan. 7. Pantau pengeluaran hutang. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan fokus pada pembayaran utang Anda dapat membuat kemajuan yang signifikan dalam mengatasi utang dan membangun keuangan yang lebih stabil. Jangan ragu untuk mencari saran dari konselor keuangan atau berkonsultasi dengan seseorang yang memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan pribadi. Tentu, berikut ini contoh cara mencatat pinjaman online beserta detailnya, serta bagaimana memprioritaskan pembayaran berdasarkan suku bunga tertinggi atau denda keterlambatan. Pinjaman 1. Jumlah utang, 5 juta rupiah. Suku bunga 2% per hari. Tanggal jatuh tempo 15 April tahun 2024. Pinjaman 2. Jumlah utang 3 juta rupiah. Suku bunga 1,5% per hari. Tanggal jatuh tempo 10 April tahun 2024. Pinjaman 3. Jumlah utang 7 juta rupiah. Suku bunga 1% per hari. Tanggal jatuh tempo 20 April tahun 2024. Dalam contoh ini, pinjaman 1 memiliki suku bunga tertinggi diikuti oleh pinjaman 2 dan 3. Oleh karena itu, Anda akan memprioritaskan pembayaran pinjaman 1 terlebih dahulu karena suku bunganya yang paling tinggi. Setelah itu, Anda akan membayar pinjaman 2 dan 3 secara berturut-turut. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi jumlah bunga yang harus Anda bayar secara keseluruhan. Tinjau kembali penghasilan Anda dan tetapkan anggaran yang realistis untuk kebutuhan pokok seperti makanan, sewa, transportasi, dan tagihan lainnya. Tentukan jumlah yang dapat Anda alokasikan setiap bulan untuk membayar utang. Berikut ini contoh cara mencatat pinjaman online beserta detailnya, serta bagaimana memprioritaskan pembayaran berdasarkan suku bunga tertinggi atau denda keterlambatan. Penghasilan bulanan 7 juta rupiah. Kebutuhan pokok. Makanan 1.500.000 rupiah. Sewa rumah 1.500.000 rupiah. Transportasi 500.000 rupiah. Listrik air 300.000 rupiah. Telepon internet 200.000 rupiah. Asuransi dan kesehatan 300.000 rupiah. Lain-lain perawatan pribadi, kebutuhan sehari-hari 700.000 rupiah. Total kebutuhan pokok 5 juta rupiah. Sisa penghasilan 7 juta rupiah. 5 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Alokasi untuk pembayaran utang. Ambil 30% dari sisa penghasilan untuk membayar utang. 30% kali 2 juta rupiah sama dengan 600.000 rupiah. Sisa penghasilan 7 juta rupiah sampai 5 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Alokasi untuk pembayaran utang. Ambil 30% dari sisa penghasilan untuk membayar utang. 30% kali 2 juta rupiah sama dengan 600 rupiah. 0. Dalam contoh ini, Anda mengalokasikan 600.000 rupiah setiap bulan untuk membayar utang. Pastikan untuk konsisten dalam mengalokasikan jumlah tersebut dan hindari pengeluaran yang tidak perlu untuk memastikan bahwa Anda dapat mematuhi anggaran tersebut setiap bulan. Jika Anda memiliki lebih banyak uang setelah membayar utang, Anda dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah yang dialokasikan untuk membayar utang atau menahan diri dari mengambil pinjaman tambahan atau menggunakan kartu kredit untuk membayar utang lainnya adalah langkah penting dalam mengelola keuangan dengan bijak. Hal ini
Karena tindakan tersebut dapat memperburuk masalah keuangan Anda dengan meningkatkan jumlah utang dan biaya bunga yang harus Anda tanggung. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda sebaiknya menghindari pinjaman tambahan. 1. Memperparah utang. 2. Biaya bunga tambahan. 3. Potensi cicilan yang lebih besar. 4. Resiko keuangan. 5. Tidak menyelesaikan akar masalah. Sebagai gantinya, fokuslah pada mengelola utang yang ada dengan bijak, membuat anggaran yang realistis, dan mencari cara untuk meningkatkan penghasilan atau mengurangi pengeluaran agar Anda dapat membayar utang Anda tanpa harus menambah utang baru. Jika Anda membutuhkan bantuan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konselor keuangan atau profesional keuangan yang dapat memberikan saran yang sesuai dengan situasi Anda. Video berikut akan menjelaskan bagaimana Anda dapat $100 dengan menggunakan AI. Pertama-tama, buka Google Chrome, lalu ketik copy.ai. Login. Klik chat. Ketik pencarian blog yang Anda amat sangat dalami, yang Anda pahami, yang paling kuasai. Walai, akan muncul materi blog yang Anda ketikkan. Tinggal copy semua materinya. Sekarang kita buka Google Chrome. Ketik Money Pantry. Dari Money Pantry ini kita bisa mencari blog yang akan membayar kita dengan mata uang dolar. Ketikkan Write a Blog. Kita tinggal pilih mana yang menurut Anda mampu untuk menulis blog tersebut. Atau pilih yang membayar Anda layak.